Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas soal mengenai pola bilangan. Nah, coba kita kerjakan contoh soal nomor 1. Di situ diketahui sebuah barisan bilangan, lalu kita diminta menentukan suku ke 81. Nah, coba kalian perhatikan barisan ini. Setelah bilangan ke-13, dia kembali ke 2. Sehingga sebenarnya barisan ini berulang untuk bilangannya. Ya, coba lihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Setiap 5 bilangan dia berulang. Nah, kita mencari suku ke 81. Oke, berarti di sini suku ke-11-nya adalah 2 dong. Ya. Suku ke-21-nya 2 juga. 31 juga 2. Terus sampai bawah 81. Seperti ini. Maka langsung kita dapat saja suku U81-nya adalah 2. Ya. Seperti itu. Kalau kita diminta menentukan suku yang ke-90, ya tinggal ini saja. Suku ke-10 kan bilangannya itu 13, dia berulang terus, berarti di sini 20 juga 13, 30 juga 13, dan seterusnya sampai 90. Nah, kalau ditanya O90, kita sudah dapat jawabannya. Sama dengan 13. Oke, jadi kita bisa menentukan suku keberapapun dengan lihat pola dari barisannya, dia berulang. Jadi untuk pola ke-10, pola ke-30, pola ke-40, sampai ke 100, itu bilangannya adalah 13. Ya. Tapi kalau untuk yang ditanyakan, kita kan carinya 81, berarti kita lihatnya di sini saja. 1, lalu ke 11, 21, 13, seterusnya. Nah, maka 81 itu jatuhnya ke bilangan 2. Sama ya, ini kalau mau diteruskan juga bisa. Ya, untuk lebih jelas saja. Nah, suku ke-13 itu sama dengan suku ketiga. 14 sama suku keempat. 15 sama dengan suku kelima. 16. Ini juga 17. 18. 19. Oke ya. Dari situ kita sudah bisa melihat. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini kan adalah barisan Fibonacci. Ya, barisan Fibonacci. Berarti barisan yang suku di depannya itu dihasilkan dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, berarti kita jumlahkan ya. Di sini untuk menghasilkan A, kita jumlahkan dua suku sebelumnya. 2 tambah 3 itu 5. Lalu untuk menghasilkan yang B, 3 tambah 5, 8. Coba kita cek ya. 8 tambah 5 benar, 13. 13 tambah 8 berapa? Benar, 21. Nah, jadi di sini A-nya adalah 5, B-nya adalah 8. Dan kita juga bisa menggunakan cara mundur. Nah, bagaimana maksudnya? Coba saya hapus dulu. Nah, ini kan penjumlahan Fibonacci ini kan dihasilkan dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Berarti B ditambah 13 itu harus sama dengan 21. Berarti B tambah 13 sama dengan 21. Nah, sekarang B ditambah berapa? B tambah 13 sama dengan 21. B-nya berapa? Biar ditambah 13 sama dengan 21. Maka B-nya adalah 8. Ya. Karena 8 tambah 13, 21. Maka B-nya sama dengan 8.
Nah, kalau di sini 8, berarti kita harus mencari A ditambah 8 harus sama dengan 13. A ditambah 8 harus sama dengan 13. A nya berapa? Biar ditambah 8 sama dengan 13. Maka A nya adalah 5. Karena 5 tambah 8 sama dengan 13. Maka A nya adalah 5. Nah, dengan cara seperti ini juga bisa ya, dari depan ke belakang. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ngerjakan soal yang nomor 3. Berapa banyak suku pada barisan bilangan berikut? Nah, jadi ada barisan 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya sampai 32. Nah, sini saya tulis lagi suku ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cari sampai ada berapa suku. Di sini masih tanda tanya. Nah, coba lihat. Suku pertama itu 2. Suku yang kedua itu 2 tambah 3. Suku ketiga itu 2 tambah 3 tambah 3. Ya. Suku keempat bisa ditulis 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Nah, suku yang kelima 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ya. Mengapa ditambah 3? Karena coba lihat, dari sini ke sini tambah 3. Ya, dari suku pertama ke suku kedua. Dari suku kedua ke suku ketiga itu tambah 3. Ini juga tambah 3. Ini juga tambah 3. Nah, perhatikan suku pertama kita tetap tulis 2. Nah, suku yang kedua kita bisa tulis 2 ditambah 3 dikali 1. Ya, sama dengan 5. Nah, suku yang ketiga kita bisa tulis 2 tambah 3 tambah 3 kan bisa kita ganti dengan 2 tambah 3 dikali 2. Ya. Lalu suku yang keempat kita tulis bisa kita tulis 2 tambah 3 dikali 3 karena 3-nya ada 3 kali. Suku kelima bisa kita tulis 2 ditambah 3 dikali 4. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang 32 ini 2 ditambah 3 dikali berapa? Dikali berapa? Sehingga hasilnya jadi 32. Nah, coba lihat ya. Kalau suku kedua dia pakai 3 kali 1. Suku yang ketiga dia pakai 3 kali 2. Saya ulangi, tulis ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat, suku kelima. Nah, di suku keempat dia 3 kali 3. Suku kelima dia 3 kali 4. Pas ya, 2, 3 kali 4, 12, 12 tambah 2 itu 14. Ya, sama. Nah, kalau 32 ini berapa ya? Berarti 3 kali 10. Ya, 3 kali 10 itu 30. Ditambah 2, 32. Maka di sini 30. Nah, sekarang coba kalian lihat polanya. Kalau suku kedua dia 3 kali 1. Suku ketiga dia 3 kali 2. Turun 1 ya. Suku keempat dia 3 kali 3. Berarti kalau suku ini kalau 3 kali 10, maka dia adalah suku keberapa? Kalau keempat
3 kali 4 dia 5. Lebih 1 dari perkalian yang dengan 3 ini. Berarti di sini suku ke 11. Ya. Nah, sehingga 32 ini adalah suku yang ke-11. Nah, oke. Kita juga bisa menggunakan dengan cara yang lain ya. Ada berapa suku sampai bilangan yang ke-32 ini. Ini tanda tanya. Kita juga bisa menghitungnya seperti ini. Jadi langsung saja kita tulis 2, 5, 8, 11, 14. Karena dia selalu ditambah 3, 14 tambah 3, 17, tambah 3, 20, tambah 3, 23, tambah 3 lagi, 27, 26, tambah 3 lagi, 29, tambah 3 lagi, 32. Nah, langsung saja ini suku pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, maka di sini sampai 32 adalah suku ke-11. Nah, jadi banyaknya suku pada barisan berikut adalah ada 11 suku. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Berapa banyak bola pada suku ke-12? Nah, sekarang kita tulis dulu di sini. Ini suku ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, sekarang coba kita tulis lagi sukunya. Nah, yang kita cari nanti adalah pada suku yang ke-12. Berapa banyak bolanya? Kita lihat di sini dari suku 1 ke suku 2 dia tambah 2. Dari suku 2 ke suku 3 tambah 2. Ini juga tambah 2. Berarti di sini nanti 7 tambah 2 9. Tambah 2 lagi 11. Tambah 2 lagi 13. Tambah 2 lagi 15. Ya. Sebentar, coba saya hapus dulu ini ya. Kita cari suku ke 12. Tambah, saya lanjutkan di bawah. Tambah 2 lagi 17. Tambah 2 lagi 19. Tambah 2 lagi 21. Ini suku kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berarti banyaknya bola pada suku ke-12 itu 23. Ada 23 bola. Maka U12-nya adalah sama dengan 23. Ya, seperti itu. Atau dengan menggunakan cara yang sudah saya jelaskan di contoh soal yang nomor 3 tadi. Ya. Kalau kita diminta menentukan suku yang lebih banyak. Nah, ada juga seperti yang sudah dijelaskan pada video part 2, kita juga bisa menentukan rumus suku ke n-nya atau pola ke n-nya. Ya, coba kita masuk. Nah, kita masuk ke soal yang kelima. Tentukan rumus pola ke n gambar di bawah ini. Ini adalah gambar yang sama dengan gambar yang nomor 4 tadi. Oke, coba kita kerjakan. Coba lihat pola ke-1, 2, atau suku 1, 2, 3, 4. Oke,
Pola ke-1 banyaknya bola ada 1, pola kedua ada 3, pola ketiga banyaknya ada 5 bola, yang keempat ada 7. Ya. Kita teruskan sampai pola ke N. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Oke, perhitungannya kita mulai dari pola yang kedua saja. Nah, pola kedua itu menghasilkan 3 bola. Ingat, kita sedang berbicara dalam konteks pola kedua. Bagaimana memunculkan 2 sehingga nanti menghasilkan 3? Kita bisa tulis 1 ditambah 2. Ya. Bisa kita tulis 1 ditambah 2. Lalu kita lanjut ke pola yang ketiga. Pola ketiga banyaknya bola ada 5. Kita ingat, kita bicara pada pola ketiga kita munculkan juga angka 3 sehingga menghasilkan 5. 1 ditambah 2 kali 2. Oke. Tapi di sini tidak muncul angka 3-nya. Karena kita bicara pola ketiga tapi di perhitungan tidak muncul angka 3. Maka kita coba modifikasi sehingga dia muncul angka 3. Ini kita hapus. 2 itu kan sama saja dengan 3 dikurang 1. Ya. 3 dikurang 1, jadi sama saja. Dulu. Nah, 3 kurang 1, 2. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Nah, sekarang baru muncul angka 3-nya. Lanjut. Nah, kalau pola keempat menghasilkan banyak bola 7. Kita tulis 1 tambah 2 kali 3. Oke, tapi tidak muncul bilangan 4-nya, sedangkan kita sedang bicara pola keempat. Maka kita ada yang kita modifikasi lagi. 3 ini kita ganti dengan 4 dikurang 1. Nah, 4 kurang 1 kan sama saja. 4 kurang 1, 3. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Ya. Nah, lihat pola seperti ini, berarti yang atasnya juga bisa dibuat seperti ini dong ya. Ya. Bisa dibuat juga hal yang sama. Ini kan sebenarnya dikali 1. Ya, 1 tambah 2 kali 1 juga 3. Nah, ingat perkalian dulu ya, kita hitung baru penjumlahan. Berarti kita bisa modifikasi juga. Jadi 1 ditambah 2 dikali 2 kurang 1. Nah, lalu di atasnya juga bisa juga. Kita buat 1 ditambah 2 dikali 1 kurang 1. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ya, kalian perhatikan polanya sama. Pola ke-1 dia 1 tambah 2 kali. Pola kedua juga polanya sama, 1 tambah 2. 3 juga 1 tambah 2. 4 juga 1 tambah 2. Yang beda hanya 2-nya dikali dengan apa? Ya. Nah, ternyata kalau kita bicara pola ke-1, ya, dia jadi 2 kali 1 kurang 1. Kalau kita bicara di pola kedua, ternyata dia jadi 2 dikurang 1. Berarti dikurang 1-nya ini tetap sama ya. Kita bicara pola ketiga, dia jadi 3 dikurang 1. Kita bicara pola keempat, dia 4 kurang 1. Nah, langkah pertama kita tulis dulu yang sama ini dulu. Satunya sama. Ya kan dia 1 terus semuanya. Lalu ditambah 2-nya juga sama. Buka kurung. Dikurang 1-nya juga sama. Ya. Yang beda hanya di sini saja. 1, 2, 3, 4. Dia berurutan sama mengikuti dia pola yang keberapa. Nah, kalau pola ke-1 seperti ini, 1 kurang 1, pola kedua, 2 kurang 1, pola ketiga, 3 kurang 1, pola keempat,
4 kurang 1 berarti pola ke N. Kalau pola ke N berarti N di sini letak N-nya, N kurang 1. Nah, baru kita dapat pola ke N-nya. Jadi ingat selalu kita hubungkan pola keberapa dengan perhitungannya. Ya, dengan pola perhitungannya. Sehingga kita dapatlah rumus pola ke N-nya, UN sama dengan 1 ditambah 2 dikali N kurang 1. Nah, berarti sama seperti tadi, misalkan kita balik ke soal yang keempat. Ya. Nah, kita akan mencari bola pada suku yang ke-12. Ya, tinggal kita ganti saja N-nya dengan 12. N-nya sama dengan 12. Kita ganti berarti U12 sama dengan 1 tambah 2. N-nya kita ganti dengan 12. 12 kurang 1. 1 tambah 12 kurang 1 itu 11. Ya. 1 tambah, ingat perkalian dulu, 2 kali 11 itu 22. 22 tambah 1 sama dengan 23. Alhasil sama dengan jawaban yang nomor 4. Maka pada suku ke-12 nya juga 23. Nah, jadi seperti itu kita bisa menentukan rumus ke N-nya. Ya. Ingat selalu hubungkan pola ke dengan bentuk ininya, perhitungannya. Kalau pola ketiga, kita harus munculkan angka 3 di sini. Ya. Lalu untuk pola N-nya ditulis yang sama dulu. Yang sama ditulis dulu, tinggal kita fokus yang kebeda. Yang bedanya itu adalah mengikuti pola keberapa dia. Seperti itu. Nah, semoga videonya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.